Selamat siang, jumpa kembali pada seri diskusi Didikawan 11 ya, para sobat Perpusnas dan sobat Didikawan ya. Pada siang hari ini saya akan memandu diskusi ya dengan tajuk literasi sejarah tokoh-tokoh kepustakawanan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 narasumber ya, senior-senior, tokoh-tokoh kepustakawanan yang sangat senior di Indonesia. Pertama ada Bu Murtini Pendit ya, kemudian ada Bu Bini Bukhoiri, kemudian ada Bu Elia Julia Basri ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan berupaya membawa para sahabat Perpusnas dan sobat Didikawan sekalian ke dalam perjalanan inspiratif para tokoh yang sangat dihormati ya di dunia kepustakawanan Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan coba menggali lebih dalam tentang kehidupan, pengalaman, dan peran masing-masing narasumber ini dalam mengembangkan dunia perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia dalam berbagai aspek tentunya. Ya, dari situ, pertama saya ingin mengulas lebih jauh ya atau menyampaikan sedikit biodata dari Bu Murtini Pendit ya. Nanti juga bisa diperkuat oleh narasumber-narasumber lain barangkali ya, karena pada kesempatan ini Bu Murtini Pendit memang kita upayakan menjadi yang banyak membagikan cerita ya, pengalaman-pengalamannya gitu. Nah, tentu nanti para narasumber yang lain juga memberikan penguatan-penguatan ya terhadap kiprah atau peran Bu Murtini ini. Nah, itu yang kita harapkan pada sesi Didikawan 11 ini. Biodata Bu Murtini, nama lengkap Bu Murtini Pendit ya. Lahir di Singaraja, Bali, 17 Agustus 1931. Nah, sekarang udah usia berapa ini berarti Bu Murtini? 92 tahun. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Masih sehat, masih cantik. Nah, ini yang perlu juga kita tahu nanti apa resep awet muda. Tetap semangat ya. Itu nanti kita gali. Ya, pendidikannya yang tertera di sini dari Magister of Art in Library Science dari Columbia University, New York tahun 1958. Nah, pengalaman pekerjaan gitu ya. Dosen, kemudian menjadi direktur sekolah perpustakaan tahun 1959 sampai dengan 1964. Ketua jurusan JIP. JIP ini jurusan Ilmu Perpustakaan FSUI atau Fakultas Sastra Universitas Indonesia ya, namanya dulu ya. Tahun 1964 sampai tahun 1966. Kemudian pernah juga menjadi editor di Penerbit Gunung Agung tahun 1970 sampai 1972. Nah, kemudian ini yang nanti akan banyak kita elaborasi, Bu. Terkait perpustakaan Idayu juga. Menjadi kepala perpustakaan Idayu dari tahun 1972 sampai 1985. Kemudian aktif sebagai konsultan di UNDP dan kemudian di Biro Perpustakaan ya, Pedanka. Pedanka itu Pendidikan dan Kebudayaan. Dikbudnas saat ini gitu ya. Dari tahun 1986 sampai tahun 1990. Kemudian di lembaga demografi FEUI tahun 1990 sampai 2001, hampir 10 tahun ya Bu di sana. Kemudian aktif menjadi konsultan lepas perpustakaan dari tahun 2001 sampai 2005. Nah, media sosialnya, Bu
Murtini masih sangat aktif juga di media sosial ya. Nanti mungkin sahabat Perpusnas dan sobat didikawan sekalian bisa menyapa beliau di Facebooknya Murtini Pendit gitu ya. Ya, sebenarnya apa yang akan kita bicarakan, diskusikan pada kesempatan ini juga sudah berawal dari hasil wawancara yang Bu Eli Julia Basri lakukan sebelum ini dengan Bu Murtini, gitu ya. Jadi kita akan coba pertajam, kemudian kita coba agar ini bisa tersiar lebih meluas, gitu ya, diakses para pustakawan, anak-anak muda dari seluruh Indonesia ya, agar kita bisa meneladani yaitu tadi tokoh-tokoh kepustakawan Indonesia dalam konteks literasi sejarah gitu. Ya tentu kami ingin mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya, pertama atas kehadiran Bu Murtini, kemudian Bu Bini Bukhori dan Bu Elia Julia Basri ya atas perkenanannya untuk hadir pada sesi ini. Nah, kita mulai diskusi kita ya. Nah, pertama saya sebut sebagai pengantar awal ya. Nah, jadi poinnya adalah peran Bu Murtini Pendit dalam mengembangkan perpustakaan Idayu gitu ya. Nah, nanti saya berharap juga Bu Eli dan Bu Bini Bukhori juga bisa memperkuatnya, atau mungkin nanti ada yang perlu kita elaborasi lebih lanjut. Nah, gitu ya kan, terkaitnya dengan Bu Bini atau dengan Bu Eli kita coba elaborasi juga. Pertama saya ingin mengetahui dulu nih bagaimana persinggungan ya atau apa ya, Bu Murtini ini bisa masuk atau ketarik ya dalam tanda kutip ke dalam dunia kepustakawanan di Indonesia. Nah, awal mulanya gimana? Silakan. Di tahun 1950-an sebetulnya perpustakaan belum dikenal di Indonesia. Ya. Saya masuk Fakultas Sastra tahun 53, tidak ada perpustakaan. UI juga tidak punya perpustakaan, tidak ada sebuah buku pun. Jadi kami waktu itu kuliah, kalau memerlukan buku harus beli sendiri. Saya banyak sekali, kebetulan mengambil kuliah waktu itu English Literature. Jadi saya banyak punya buku-buku cerita dalam bahasa Inggris. Karena harus banyak membaca waktu itu. Jadi perpustakaan itu tidak dikenal. Lalu pada suatu hari saya baca, setelah saya lulus sarjana muda, kemudian naik ke tingkat 4, ada pengumuman, dicari 3 orang, ada kesempatan 3 beasiswa untuk belajar perpustakaan, bibliotek katanya. Apa itu bibliotek? Saya nggak pernah tahu belajar apalagi lihat bibliotek. Tapi saya sudah bosan sekali belajar bahasa Inggris. Waktu tingkat 4 sudah belajar bahasa Inggris kuno. Membaca buku Beowulf. Apa itu? Aduh, bahasa Inggris kuno lagi. Jadi nggak mau meneruskan, sudahlah ambil aja bibliotek ini. Apalagi mau ke Amerika, kan kepingin ya. Waktu itu jarang sekali orang, apalagi wanita yang sekolah ke luar negeri. Saya bilang sama orang tua saya, boleh nggak? Ya boleh katanya. Sedangkan saya ini anak tunggal. Orang tua saya betul-betul hebat. Anak tunggal diizinkan pergi ke Jawa naik perahu, dan sekarang mau ke Amerika lagi. Berarti kan kapan ketemunya lagi? Tapi boleh aja katanya. Nah saya
itu mengusulkan untuk diuji, kemudian ya dari jurusan Inggris tentu Inggrisnya harus baik ya. Kalau enggak kan malu. Lulus saya. Nah, lalu tahu-tahu ditempatkan di Columbia University di New York. Waduh, New York kan kota yang Besar, paling ramai. besar, rame. Terus waktu ketemu dengan dekan, ngomong-ngomong, terus dia bilang, kamu nggak perlu belajar bahasa Inggris lagi katanya. Kamu sebagai full student sekarang harus ngambil subjek 5 subjek satu semester. Waduh. Terus dalam hati saya, kalau saya ngambil 5 subjek supaya saya selesai sampai dapat master berapa tahun? Ya paling 1 tahun katanya. Satu tahun seperempat lah katanya. Terus saya ingat teman saya, Pia Alicia Bana. Dia sama-sama lulus sarjana muda juga sama. Wah, kalau begitu saya nggak mau kalah sama Pia. Itu dalam hati. Nanti dia udah lulus, aku nggak lulus. Udah, ya deh saya mau full student. Jadi kamu bahasa Inggrisnya sudah bagus, nggak perlu belajar bahasa Inggris lagi katanya. Jadi saya full student. Betul-betul setengah mati di perpustakaan sampai jam 10 malam. Kalau belum tutup saya belum pulang. Karena takut kalah sama Pia. Dia juga pelajari sesuatu yang baru ya Bu. Iya. Dan dan waktu itu baru saya lihat perpustakaan itu kayak gini ya, penuh bukunya banyak sekali. Dan pelajaran yang paling seneng adalah reference. Karena itu persis seperti detektif. Iya. Saya senang itu. Memecahkan misteri. Kebetulan dosennya itu wanita, Profesor Henne, saya ingat sekali. Dia itu jadi puas gitu karena saya senang, jadi berusaha kan berbuat sebaik-baiknya. Sehingga laporan saya selalu bagus. Saya dapat A. Wah, senang sekali saya. Karena kalau tidak, paling minimum harus A- untuk dapat master. Nah, lalu yang lain dapat B. Aduh, gimana ya? Biar bisa dapat A lagi. Mengulang. Enggak mengulang saya. Tapi saya bekerja keras sehingga akhirnya rata-rata dapat E-. Bisa lulus. Lulus saya. Nah, terus saya telepon saya kirim surat sama Pia, kamu sudah lulus? Udah, aku udah lulus katanya. Aku juga udah. Aduh, senang Itu selama 2 tahun atau berapa tahun ya Bu? 1,5 tahun. Berarti setelah itu nanti akan kembali ke Indonesia ya? Indonesia. Nah, sebelum sana Bu, saya ingin tahu nih, biar menjadi pesan juga buat sahabat Perpusnas dan Sobat Didikawan ya. Nah, apa yang benar-benar menarik ya mungkin ya, atau ya Ibu sebagai masih ingat betul sebagai pembelajaran juga untuk generasi sekarang ketika dulu berkuliah di Columbia University tersebut gitu ya kan. Nah, jadi pesannya agar nanti ya pertama generasi muda nih atau pustakawan muda ini juga bercita-cita lah gitu ya kan untuk bersekolah ke luar negeri gitu. Nah, kemudian pelajaran apa yang benar-benar penting yang mesti diingat juga gitu ya kan untuk Sobat Perpusnas dan Sobat Didikawan muda ini terkait pas di Amerika itu. Ya, sebetulnya ya yang saya perhatikan banyak teman-teman yang sekolah di luar negeri itu sengaja memperpanjang supaya lebih lama tinggal di sana. Kalau Justru saya karena takut dikalahkan sama Pia. Motivasinya Pia ini tadi ya. Jadi saya nggak memperpanjang, malah berusaha sekali biar secepat mungkin. Itu. Tapi kalau teman-teman lain banyak yang sengaja ambil les Inggris dulu beberapa lama. Malah teman yang bersama-sama saya berangkat itu nggak jadi. Dia malah pergi motret kemana-mana, nggak kuliah, sama sekali nggak kuliah, gitu. Tapi saya heran tuh kenapa nggak digunakan kesempatan ini, kan
jarang ada orang dapat kesempatan untuk kuliah ke luar negeri waktu itu. Iya Bu, masih Beasiswa jarang sedikit ya. kok. Iya. Oh, 50-an. Dan cuma 50. dapat $8 sehari, itu harus cukup untuk makan dan sewa rumah. $8. $8, iya. $12 kalau hari Sabtu sama Minggu. Tapi saya bisa nyimpen, Nyimpen ya. nyimpen karena dihemat-hematkan, selalu masak sendiri, beli chicken wing yang harganya $1 dimakan 3 hari. Chicken wing kan gede-gede, Iya, chicken wingnya sana. paling murah itu Sounds familiar Bu. kan, karena menghemat, bisa nyimpen. Dan saya waktu libur, kan libur sebulan itu saya keliling Amerika sama teman-teman, dapat nginap di rumah-rumah orang. Memang dibuat khusus untuk mahasiswa asing. Asing. Ada 8 negara waktu itu. Teman-teman ada dari Mesir, ada dari India, dari Spanyol. Kita naik tiga mobil, 27 orang, keliling Amerika sebulan. Ke utara, ke selatan, wah sampai ke Texas, ke Florida juga. Ya, karena saya memang tidak mau seperti teman-teman bawa mobil pulang. Ke Indonesia. Zaman dulu ya. Zaman dulu Ya. sampai malah saya sampai handuk nggak punya. Tapi di Indonesia nggak punya handuk. Karena uangnya dihabiskan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan. Dapat pengalaman tapi. Tapi teman-teman, wah ada bawa mobil. Iya. Barangkali Bu Bini ada pengalaman serupa. Saya sebetulnya tertarik tadi mau meneruskan pertanyaannya Mas Anton tuh Bu. Jadi Ibu tadi kan tidak tahu sama sekali tentang perpustakaan ya Bu ya. Tapi yang terpatri di ingatan Ibu adalah ketika Ibu kuliah, itu nggak ada infrastruktur yang namanya perpustakaan ya Bu ya. Iya. Ibu kemudian mendapat master di bidang perpustakaan, artinya ketika Ibu kembali, Ibu itu kurang lebih meletakkan batu ya Bu ya, menjadi salah satu pionir meletakkan fondasi untuk adanya kepustakawanan Indonesia. Kira-kira begitu betul nggak Bu? Tidak. Oh, tidak. Ibu Karena terlalu begini, sebelum saya pergi, sebetulnya sekolah perpustakaan sudah ada. Ke direkturnya Ibu Sumarni. Ibu Sumarni namanya. Dia juga lulusan perpustakaan di Amerika. Nah, waktu saya selesai, itu calon suami kebetulan kuliah di India. Nah, saya waktu pulang disuruh singgah di India, lalu nggak dikasih pulang. Saya sudah bilang sama dosen di Indonesia, boleh nggak saya pulangnya setahun lagi? Karena suami saya baru setahun lagi baru selesai. Oh nggak bisa, karena apa? Itu dosen-dosen sekolah perpustakaan mogok semua. Tidak suka sama kepala biro perpustakaan. Bertengkar mereka, tidak cocok. Lalu mogok semua. Jadi saya harus pulang. Aduh, saya harus pulang. Oke deh, pulang terpaksa. Untung ada yang lebih dulu pulang, yaitu Swati Sumarsidik. Dia juga master dari Amerika. Dia duluan pulang, jadi dia yang jadi direktur sekolah perpustakaan. Saya dijadikan wakil. Nah, yang teman-teman yang mogok itu sama sekali nggak mau ngajar. Wah, terpaksa yang bekas kursus-kursus di New Zealand, Tairas sama Ali Amran, ada 2 orang itu, Royani, itu kan hanya kursus di New Zealand dulu, diajak mengajar, walaupun dia belum master. Nah, terus sampai waktu itu ada tamu dari USIS ya, dari Amerika, mau ketemu direktur katanya. Kebetulan Swati tidak masuk, jadi saya yang terimakan sebagai wakilnya. Dia bilang, "What? Are you the vice director?" "Yes." "I thought you were just one of the student," katanya.
karena masih pakai poni. Iya. Waduh katanya. Sedangkan mahasiswa saya waktu itu Hernandono, Sulistyo, Pak Sulis ya. Sultan Nawar pinter. Banyak itu sekarang malah jadi profesor. Itu mereka karena kelihatan masih muda ya nggak percaya gitu. Tapi apa yang boleh buat karena nggak ada yang lain saya terpaksa itu. Jadi pengalaman itu sangat. Nah kemudian saya ketemu teman. Mur, kamu di mana sekarang? Aku ngajar. Di mana? Aku jadi dosen di jurusan di UI. Itu tahun 66. Kamu masuk yuk organisasi. Organisasi apa? HSI, Himpunan Sarjana Indonesia. Ini teman ini dulu sekolahnya di Amerika juga. Oh, tapi aku boleh bicara nggak? Mau bicara apa? Tentang perpustakaan. Soalnya nggak ada yang ngerti perpustakaan. Diremehkan sekali. Aku kesel deh. Saya bilang, oh iya boleh kamu bicara. Tapi kamu mesti jadi anggota ya. Ya deh, nggak apa-apa. Saya kan nggak ngerti. Kalau itu onderbouw dari PKI. Nah, waktu itu kan tidak ada larangan. Nasakom waktu itu. Jadi saya ikut kongres, dijadikan anggota delegasi Jakarta. Udah dapat kesempatan bicara, saya ngawur aja bicara. Pokoknya berusaha sekali biar mereka ngerti perpustakaan. Orang intelektual itu harus baca, harus banyak baca. Wah, sampai teman-teman heran, kamu sendiri baca nggak katanya. Terus itu terjadilah peristiwa itu. Saya dipanggil rektor, Pak Sumantri Brojonegoro. Bupenet katanya. Ini, dikasihlah saya surat keputusan berhenti dipecat. Tidak dengan hormat. Loh kenapa Pak? Saya dipecat. Ini. Terus ada dah nama saya, anggota delegasi yang ke HSI itu. Kongres HSI itu. Wah, lu kenapa nggak boleh? Itu tahu nggak, itu onderbouw dari PKI. Wah, dulu kan tidak dilarang Pak. Saya nggak ngerti lagi kalau itu onderbouw, apa-apa, overbouw atau apa. Saya nggak ngerti. Yang saya inginnya dulu ingin mengenalkan profesi saya yang tidak dikenal sama sekali. Ya tapi gimana, ini zaman sekarang lain. Orde baru sekarang, bukan orde lama katanya. Ya udah, aku dipecat. 4 tahun saya nggak kerja, jual kue. Untuk hidup tuh jual kue. Artinya tahun berapa itu? 66 sampai 66 sampai tahun 70-an ya. Sampai Ya, 70-an. zaman habis Kemudian Gestapo saya ya. kebetulan tahun 70-an itu jalan-jalan, anak saya si Vina, kita ajak jalan-jalan ke Gunung Agung, cari buku anak-anak. Artinya di masa-masa itu akhir ya, berarti di dunia kampus ya, di Iya. Fakultas Sastra ya. Iya. Nah, jadi setelah diberhentikan itu ya karena situasi saat itu ya, sempat ya itu tadi ya, jualan kue apa begitu ya kan. Nah, sebelum nih nanti kita ke karir berikutnya nih ya kan, pengalaman berikutnya, kontribusi berikutnya ke bidang perpustakaan. Barangkali Bu Eli ada dulu yang mau ditanyakan lagi. Ya, saya ingin meneruskan pertanyaan Anton. Kan Ibu cerita tadi bahwa Ibu menerima beasiswa tanpa tahu apa itu perpustakaan ya Bu ya. Orang nggak ada pernah lihat. Iya perpustakaan. betul. Agak berbeda dengan saya waktu sekolah ke Inggris, persyaratannya adalah harus bekerja di perpustakaan dulu 2 tahun minimal. Nah, Ibu boleh share Bu tantangan Ibu waktu kuliah itu supaya barangkali teman-teman muda kita bisa tahu bagaimana sekolah di Amerika, Eropa itu kan agak beda ya Bu dengan sistem pendidikan kita ya Bu. Iya. Very demanding, banyak essay. Gimana Bu Ibu mengatasi
mengatasi tugas-tugas kuliah? Waktu itu karena kebetulan ya saya dari jurusan Inggris ya. Jadi mengenai masalah bahasa saya tidak terlalu Oke. sulit. Iya. Kemudian kebetulan juga mungkin karena saya orang asing ya, dosen-dosen itu baik. Semua. Nah, sedangkan waktu diajar cataloging, classification itu apa sih dalam hati itu masa Sama saya juga paling gak suka ngetiknya harus cataloging, tiga stasi dari digit. sini Iya. harus begini ngetiknya harus persis. Titik koma ya Bu. Saya bilang apa sih Pusing. ini? Iya. Tapi kemudian ada kuliah yang saya senang itu reference. Profesor Handel itu. Saya senang sekali karena seperti detektif, saya merasa seperti detektif gitu. Dan laporan kita hasil penelusuran itu dinilai ini benar nggak jalannya, Ya. logik apa tidak, apa dia melompat-lompat. Itu. Oh, jadi Saya senang. cara mencarinya juga Cara beda. Prosesnya, Proses- proses prosesnya, pencarian pencarian itu. Jadi pertanyaannya dan bagaimana kamu sampai kepada Itu, oke. dan itu saya Very senang good. sehingga saya dapat A. Nah itu gara-gara dapat A, cataloging saya dapat B, C, B minus. Ibu masih ingat lagi. Kayak DDC ya Bu. Edisi Edisi berapa itu ya ketika DDC itu? tahun O. ke-15 kali. 15 ya. 20 ya. Iya. Lebih 23 Saya udah ya. 22. Ah, dia waktu Oh kuliah iya, ya. saya udah 22. Aduh, saya Aku masih 15. 15 ya, itu. tahun 60-an awal. Ya. Heeh. Itu tapi sebenarnya ya cataloging, classification itu kan ada sistemnya. Ada ya. sistem Kita ya. belajar dari sistem itu aja udah bisa. Tapi kalau reference itu kan harus Iya. tahu buku, Betul. buku Dan apa tahu makna. isinya Tema. buku itu apa. Dan kadang-kadang kan dikasih pertanyaan yang nyelibet. Ternyata itu hanya satu ucapan dari satu baris dari sajak. Itu kalau sudah dicari siapa yang penulis baris itu ya. Tidak ada Google. Nggak ada. Belum ada ChatGPT waktu itu. Nggak ada. Iya, iya. Aduh, itu saya senangnya apa? Waktu menemukan itu Bangga banget. bangga banget. Coba kita tanya sobat-sobat didik Ya. kawan kira-kira Nah. gimana? Tanpa Google Tanpa bisa. Google. Jadi bisa nggak Iya. dikasih 3 bait syair, puisi, Kembangnya. langsung cari. Itu kalau 3 bacanya sebaris. Satu baris. Sebaris. Nah, Hanya kadang-kadang diberitahu Ada Abad. clue-nya. ada abadnya, Oh, abad abad. keberapa. Ya. Dan kita Tapi kan mesti browsing Ya, berapa dulu iya. buku. Iya, memang nggak. Tapi kalau sudah ketemu kita mesti melaporkan cara supaya kelihatan betul. Betul. Langkah-langkah Jadi metodenya. jangan lompat-lompat gitu. Jadi bawa betul gitu caranya itu. Kalau puisi Gitu. cari dulu di Sedangkan Kalau sekarang tinggal klik Bu di Google ada keluar semua daftar. Nah, ya menarik. Saya ada 2 nih Bu yang ingin saya elaborasi sebelum ke kiprah berikutnya ya. Iya. Pertama terkait reference tadi, Heeh. gitu ya. Saya ingin nanti Bu Murtini juga cerita nih, gimana sih pengalaman ya ketika itu gimana mendekatinya, misalnya ketika ada pertanyaan dari pemustaka gitu ya kan, pengguna. Nah, sumber-sumber apa yang digunakan. Nah, itu kan tentu ada sumber awal, kemudian nanti akan Sekunder. berkembang lagi ke sekundernya kemana-mana Sekunder. gitu ya kan. Primer, Misalnya, sekundernya ya, apakah ya. dari kalau kita tahu dulu kan ada ensiklopedia Dari, Britannica, ya. segala macam, ada almanak dan seterusnya. Dan satu lagi saya ingin Bu hasil pemotretan Bu Murtindi ya yang masih diingat terkait semangat zaman tentang perpustakaan dan kepustakawanan di era tahun 60-an itu. Nah, khususnya mungkin ya boleh lah nanti di luar negeri sudah seperti apa, kemudian kondisi aktual Indonesia ketika itu juga seperti apa. Nah, ada dua hal itu Bu Murtindi, silakan. Ya, yang saya tahu waktu saya ke Amerika kan tahun 53 tiga. ya. Ya, 3 tadi. Enggak, Enggak ya? tahun 56. Oh, 56. 56. Waktu itu sudah perpustakaan udah luar biasa di sana. Sedangkan di Indonesia kan belum ada. Iya. Nah, saya sampai heran sekali
ya diajaklah ke Library of Congress. Hmm. Lihat koleksinya sampai ke bawah, ke basement. Dan mereka gampang sekali mencarinya. Menelusuri. Kemudian ke BLB, British Lending Library. yang di mana itu London. Boston Spa. Orsons Pak ya. Itu yang melayani peminjaman sampai ke seluruh dunia. Ya. Itu bagaimana mereka mengirim buku-buku ratusan ke seluruh dunia, dan caranya mereka. Tapi koleksinya tidak menurut edisi, tidak menurut perpustakaan lah. Sampai pimpinannya itu siapa namanya lupa. Waktu kami diajak rombongan menengok ke sana itu, maaf ya, ini jangan ditanya mengenai cara kami menyusun buku. Karena buku yang dipinjam itu dikasih tanda merah bahwa itu dipinjam. Jadi tidak seperti perpustakaan, sistem perpustakaan yang saat itu. Tapi sampai 700 kiriman kadang-kadang sehari. Karena apa namanya? Dari seluruh dunia, Bu. Dari seluruh dunia. Ada ke Amerika. Iya, waktu itu sudah interlibrary. Sudah ada ya. Udah ada ya tahun 56. Ada. Luar Nah, biasa. waktu itu bukan tahun 56, tahun 80. Waktu itu. Oke. Saya kan dapat course ke IGSS. Oh, itu dari Dapat 2. Nah, kok saya melantur. Nah, waktu ke sana pertama itu melihat perpustakaan itu saya heran sekali. Kok banyak sekali ada buku ya? Dari mana? Berapa? Terus katanya kalau di sana setiap penerbit biasanya dia mengirim 1 eksemplar untuk diperiksa. Karena biasanya kalau diperlukan oleh perpustakaan pasti dibeli. Dan biasanya dikasih 1 eksemplar gratis. Dan perpustakaan biasa beli minimal 2. Minimal 2 eksemplar katanya. Tapi kadang-kadang bisa lebih. Kalau yang besar-besar bisa sampai 5 eksemplar karena diperlukan oleh banyak mahasiswa. Nah, kemudian waktu itu belum ada internet kan, baru ada fotokopi. Dan mesin fotokopinya gede banget. Iya, Bu, nggak seperti sekarang. Mari. Dan hasilnya bukan hitam di atas putih, putih di atas hitam. Jadi kertasnya jadi hitam, tulisannya putih. Dulu kan kayak film. Ya. Waktu itu saya heran sekali, waduh hebat ya, bisa kita fotokopi, jadi nggak usah ngetik, tapi hasilnya begitu. Besar sekali, 1 meja gede gitu sepertinya mesin fotokopi waktu itu. Tapi sudah ada ini untuk film, apa namanya, mesin untuk melihat Microfiche itu. Iya, microfiche itu ya. Microfiche ya. Waktu itu sudah ada. Jadi karena koran-koran yang lama itu semua microfiche bisa kita lihat. Dan itu waktu itu, ini yang namanya perpustakaan. Wah, sedangkan di Indonesia Kondisi Indonesia nih waktu itu seperti apa, Bu? nggak ada perpustakaan. Waktu itu kuliah selalu perlu buku ini beli, perlu buku itu beli. Saya sampai punya sendiri banyak bukunya. Iya. Ini UI ya, Bu ya, UI. yang di ibu kota ya, apalagi daerah ya. Di daerah tidak. Kemudian saya pernah menjadi konsultan di UNDP, keliling 13 provinsi tahun 85. 85 itu padahal ya? Iya, 85. Di Lombok, bagian selatan, tidak pernah lihat buku. Ya, Masya Allah. Tidak pernah. Mereka itu beli buku, buku tulis atau buku gambar, lalu murid-murid yang pintar gambar disuruh gambar bunga atau binatang, lalu dikasih tanda nama. Ini namanya gajah, ini namanya gitu. Sampai begitu loh gurunya untuk
bisa menghadirkan bacaan. Hmm. Kadang-kadang koran bekas itu disimpan. Clipping. Ya, Iya. bukan clipping, kadang-kadang Disimpan aja. Digunting. separuh. Pokoknya ada yang dibaca. Heeh. Itu di Lombok itu. Tahun Lombok kan 85. dekat Jawa. Iya. Iya. Wilayah utama itu. 85 ya. 85 saya berhenti dari Yayasan Idayu, ikut UNDP sebagai konsultan selama 3 tahun keliling Keliling 13 gitu ya. provinsi. Jadi ke Sumatera juga sama ya. Tahun 85 ya. 85 Jadi bayangkan. ya bisa terbayang ya sobat Perpusnas dan sobat didikawan sekalian, bagaimana kondisi literasi kita saat ini ya. Kalau berkaca dari sejarah masa lalu ya. Di tahun 85 kita bayangkan tadi di Amerika dan beberapa negara Eropa lain sudah seperti apa bentuk. Sementara kita di Indonesia ya, nah, pada banyak tempat gitu ya kan, bahkan Akses, ya. akses ketersediaan buku pun tak ada. Jangankan perpustakaan gitu ya kan. Pasti apa yang terjadi di masa itu tentulah sangat berpengaruh dengan kondisi literasi kita, kita. ya kan. Iya. Daya baca, daya belajar segala macam Ya. gitu ya. Nah, Dan mm-mm. daya kenapa kita perhatikan orang-orang Barat itu daya bacanya kuat, Kuat. daya nulisnya kuat. Iya. Karena dari SD mereka diharuskan baca, memberi komentar dan menulis. Ya. Itu saya tahu karena anaknya Putu, Mm-mm. dia dari SD si Sasa itu kebetulan orangnya senang sekali baca dan suka menulis juga. Terus tiap minggu tuh satu buku harus selesai dibaca dan dikasih komentar, diceritakan kembali isinya apa, ditulis. Nah, kebiasaan itu harusnya di sekolah kita Iya. diadakan. Tapi bagaimana mengadakan orang nggak punya perpustakaan? Iya. Mana ada Perpustakaan. sekolah SD punya perpustakaan? Kalau sekarang ada. Sekarang Ada. mayoritas sudah Perpustakaan ada. sekolah, Bu. Nah, Perpustakaan sekolah. Sekarang sudah Sudah ada. ada. perpustakaan. Tapi itu pun ada yang banyaknya buku pelajaran ya. Dan itu tergantung dari gurunya juga. Iya. Telaten nggak dia? Betul. Soalnya kan itu repot. Iya, betul. Iya betul Bu. Iya. Nah, kita coba melangkah lebih lanjut, Ya. Bu Murtini. Nah, terkait tadi karirnya juga ya. Nah, artinya setelah tidak di kampus lagi, nah, kemudian seperti apa perjalanan karir Bu Murtini? Nah, setelah nggak di kampus, saya 4 tahun luntang-lantung lah istilahnya ya. Jadi penjual kue. Kemudian ketemu teman dulu ngajar yang pegang bagian penerbit Gunung Agung, dia kepalanya. Karena waktu dulu dia ikut dosen juga, paruh waktu. Dia bilang, Mur, kamu mau bisa menolong aku nggak? Apa, bikin buku Who's Who in Indonesia dari Dr. Reuter. Harus dalam bahasa Inggris ya? Ya, saya bilang oke. Nah, saya bantulah. Tapi saya nggak setuju dengan nama-nama yang dipilih oleh Dr. Reuter. Tapi saya nggak boleh merubah kan. Iya. Saya tinggal menerjemahkan, kemudian menerbitkan. Karena saya nggak setuju, saya bilang sama Ali Amran namanya. Pak Ali, saya nggak mau nama saya dicantumkan ya. Walaupun si Reuter itu sedikit pun tidak ikut campur membuat buku itu. Karena semuanya saya yang melakukan. Jadi tolong ya, nama saya jangan dicantumkan, biarin namanya dia aja. Orang dia memeriksa juga nggak pernah. Si Reuter. Saya kenal baik sama Dr. Reuter. Saya suruh baca, I believe you, I believe you. It's okay, kata. Dia orang Jerman. Tapi itulah. Tapi saya nggak mau. Jadi itu di dalam buku itu nggak ada nama saya. Sedangkan seluruhnya itu saya yang buat. Walaupun ada salahnya. Itu water resources, saya bilang irrigation. Itu apa namanya yang namanya disebut itu protes
Habis apa Pak namanya water resources bukan irrigation. Sumber air. Iya. Lucu ya. Masih ada nggak ya Bu bukunya sekarang? Perpusnas koleksi Harusnya nggak ya? ada. Harusnya ada ya. Nanti kita cari ya. Itu kan terkenal Iya, banget iya. ya, Reader ya. Itu masih sebelum sampai Idayu ya Bu, Nah. ketika Mas. Apa ketika ibu bikin Who is Who itu belum sampai Idayu, Belum masuk. belum masuk. masuk ke Idayu. Nah setelah tadinya Idayu itu kan dipimpin oleh Nyonya Sutita Sudoyo, Hmm. Oh bekas iya. mahasiswa saya juga. Hmm. Kemudian dia keluar ke Biotrop, Hmm. Mas Agung, Bu, katanya mau nggak menggantikan Nyonya Sutita? Gantikan apa? Perpustakaan Idayu. Hmm. Kan ibu sekolahnya perpustakaan. Ya mau saya. Tapi ada syarat Pak. Saya selalu gitu kalau diminta kerja pakai syarat. Syaratnya apa? Saya bebas mengembangkan. Oh tentu saja katanya. Kan ibu yang tahu soal perpustakaan. Saya nggak tahu. Nah soalnya kalau mengembangkan itu perpustakaan itu verlies cost. Tahu nggak Pak? Verlies cost itu cost. Makan uang dia, tidak menghasilkan uang. Ya, tapi saya kan mau menyumbang untuk nation and character building. Ya itu, kalau betul begitu saya mau. Tapi pokoknya jangan nanti mengeluh Pak, banyak keluar uang. Itu memang verlies cost saja. Jangan menganggap seperti perusahaan. Enggak, saya tahu katanya. Soalnya istrinya yang mengeluh. Ah. Apa katanya? Bu Pendit, saya jual duit, diambilin terus. Apa yang dijual katanya? Dia kan punya ini. Anu money changer. Money changer. Katanya Iya. Bapak selalu ngambil aja duit. Gimana? Kurangin dong ongkosnya. Gimana saya mengurangin? Orang Bapak maunya yang hebat. Karena itu Dayu sekarang kan terkenal sekali. Saya bilang, memang terus tiap hari ada tamu. Iya. Sampai tiap ganti parlemen itu ganti, DPR ganti anggota, itu komisi 12 apa komisi berapa selalu datang. Selalu banyak sekali. Entah pejabat, apalagi bapak-bapak yang sudah pensiun. Tiap hari saya sampai nggak sempat ngurus perpustakaan. Yang diurus selalu tamu yang datang dan cerita. Lalu saya bilang, Pak, tadi Bapak cerita hanya pada saya, kan lebih baik cerita kepada banyak orang ya. Oh iya boleh ya. Ya nanti saya usahakan. Kebetulan Idayu waktu itu dapat tempat di Gedung Kebangkitan Nasional. Ada aula yang bisa memuat 200 orang. Nah, terus saya minta izin, kan harus minta izin itu. Saya ngirim surat ke polisi, ke Polda selalu, mau ada ceramah ini tentang ini, boleh nggak diizinkan? Waktu itu kan keras sekali. Iya, tapi Ibu dapat izin ya. Nah, Dapat dapat izin. izin. Dapat izin karena yang diceritakan tuh yang lama-lama, yang tidak ada sejarah, tidak ada kemerdekaan gitu-gitu ya Bu ya. Orba, Iya. Tidak ada kritik pemerintah. ya, tidak ada. Nah, Itu tahun berapa? Maaf, pertama kali Ibu di Idayu itu Bu, diminta. tahun berapa ya? Saya di Idayu mulai tahun 70. Kira-kira tahun 73 mulai ceramah-ceramah itu. Ada anunya kok. Situ ada. Di buku ini ya. Enggak, Kalau Bukan Nggak satunya ada. Bu, yang satunya Yang lagi. satu. Itu apa namanya? Karena bapak-bapak itu kan tidak ada kerjanya, dan setiap hari datang. Iya, daripada ngobrol kayak ceramah aja gitu ya, Bu, nggak boleh bikin berisik. enggak. Sampai saya, apalagi Profesor Sunario, Heeh. Menteri Luar Negeri pertama, Oh, itu wah menarik sekali itu. duta besar pertama Di London. di ya. London. Iya. Itu setiap minggu datang dan selalu minta teh botol. Teh botolnya, Ada ya, teh botol. Bu Pendit, teh botolnya ada Pak, beres. Jalan kaki dari Raden Saleh Ke Idayu ke Idayu, dekat ya. kasihan dah. Udah.
Nah, daripada Bapak ceritanya pada saya, kan lebih baik cerita kepada banyak orang. Oh iya. Akhirnya Jadi itu. hampir tiap bulan yang apa namanya? Ada acara dan ada itu, ceramah ya. hari itu. Kemudian Mas Agung lagi begitu dermawannya, yang datang itu dikasih teh botol dingin lagi. Ratusan. Iya. Mungkin pengen teh botol aja pada ngumpul. Sampai yang datang tuh, Bu, nggak bayar teh botol. Nggak. Kenapa? Kita mau loh bayar, katanya. Masa? Banyak sekali nih. Ratusan, kadang-kadang waktu Muhammad Natsir, itu kan terkenal ya. Iya, Muhammad Natsir. Ceramah itu. Sampai 400. Nggak cukup tempatnya. Di Iya. luar mereka pada duduk di halaman. Halamannya kan bagus, bersih. Bersih. Gedungnya juga menarik. Bu. Benar. Jadi memfasilitasi ya untuk Iya. kegiatan-kegiatan semacam itu. Iya. Kayak itu ya. Nah, itu gara-gara saya nggak tahan, tiap hari Pada datang pada datang dan cerita. ngobrol. Jadi kenapa kau cerita pada saya? Kan hanya saya yang tahu. Iya. Iya. Saya pikir kalau mau Bapak cerita kepada orang banyak, mau nggak? Iya. Oh mau katanya. Anton, Iya, ini kan silakan. sorry. Kalau saya boleh kembali sedikit sebelum itu ya Bu ya. Jadi kan ini menurut saya inspiring ya pada tahun itu 73 di mana ekosistem kita mengenai perpustakaan, informasi, literasi tentu sangat minim ya. Next to non-existence ya Bu ya. Ibu itu kan membuat sebuah oase. Idayu itu menjadi oase pengetahuan, berbagi, menjadi reference center. Nah, ketika ibu ini kembali lagi ya, ketika ibu bilang kepada Pak Mas Agung, saya mau jadi kepala perpustakaan, tapi dengan syarat, gitu kan ibu bilang tadi. Syaratnya adalah saya mau bikin sesuka, sebebas saya mau. Nah, inspirasi ibu itu dari mana saat itu? Bahwa ibu kemudian membuat perpustakaan Idayu, kemudian itu juga menjadi knowledge center sebetulnya ya. Ya, betul. knowledge center, dan ibu sebetulnya mendokumentasikan oral history ya Mas ya. Iya. Mendokumentasikan oral history mengenai Negara ini. Indonesia, negara ini kan kalau saya sampai merinding Bu dengarnya ya. Itu luar biasa. Itu ibu dari mana tuh inspirasi itu dapatnya? Sebetulnya saya pertama saya merasa kok aku nggak bisa kerja terus menerus orang tamu datang Begitu ya awalnya ya. dan sedangkan tamu ini membawa informasi yang Berguna. berguna. Iya. Kenapa ya? Terus boleh nggak kita adakan ceramah? Kan waktu itu nggak ada perpustakaan buat ceramah. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada. ada, Bu. Iya. Nggak ada. Terus saya bilang sama Mas waktu Anton itu tahun 73. Belum lahir kan? Belum, masih jauh itu saya. masih di sana. Iya. Juga. Saya Orang tuanya belum ketemu. Belum. Saya sudah ber-15 saat itu, Iya. tapi saya bisa membayangkan Bu. Jadi Bu, teringat kembali ya, silakan Bu, maaf. Enggak, kemudian itu udah pikiran saya, kenapa ya aku saja kan bagus kalau didengerin orang banyak ya. Lagi pula nanti nggak semua tamunya ke saya saja, sampai nggak bisa kerja bener loh. Terus tamu datang dan mau melihat Idayu, jadi saya mesti mengantar kemana-mana menjelaskan. Kadang-kadang Koleksi. sehari 2-3 kali itu menjelaskan Kan library tour gitu ya Bu? Iya, Semacam library library tour. tour terus ya. Dan bukan hanya tokoh, rombongan. Oh. Tapi ada satu hal yang saya kesel sama rektor apa dekan itu. Suatu perguruan tinggi swasta. Mahasiswanya semua jadi anggota. Karena mereka nggak punya, Nggak punya perpustakaan. Iya. Dan kebetulan Idayu ini kan di bawah Gunung Agung. Iya. Gunung Agung kan jual buku. Jadi Jadi buku-bukunya. tiap buku baru Pasti Pasti Idayu ada. dapat 2. Oh. Jadi kan lengkap. Kalau nggak salah, Pak Mas Agung juga hobi beli buku ya, Bu ya? Iya. Dia memang saya bilang, Pak, kalau ke luar negeri jangan lupa beli yang dilarang.
Oh ya beres. Iya Bu, sumber penelitian yang bagus itu. Semua buku yang terutama Yang majalah dilarang. Times, Newsweek itu kan sering sekali di Iya, dikasih Iya. Dikasih di black hitam. out ya, dikasih hitam. Di kejaksaan dulu kan untuk akses segala macamnya. terus tak bilang jangan lupa ya Pak. Kalau dia sering sekali ke Singapura kan, bawa selalu lengkap kita. Dan itu punya. dikoleksi di perpustakaan. Ya. Kemudian Ali Sadikin kan bikin Iya. apa namanya itu Petisi 50. petisi 50. Heeh. Kebetulan Ali Sadikin temannya Mas Agung dan dia sangat membantu Idayu. Suatu hari datang, saya bilang, Pak, Bang Ali, apa katanya? Minta apa lagi ini katanya? Saya minta itu dokumen-dokumen surat menyurat petisi 50 kasih saya satu ya Pak. Untuk apa? Dokumen nanti kalau punya Bapak hilang harus ada dong. Tapi hati-hati kamu nanti Idayu ditutup loh. Enggak percaya deh. Terus semua surat menyuratnya semua ada. Saya nggak tahu ketika diserahkan kepada Mas Tini apa disimpan apa enggak. Iya ya, nanti kita coba lacak lagi ya gimana sekarang. Itu petisi 50 ya. Sama harus ada tuh. Coba. Mas Anton, aku boleh Ya. komentar tentang seminarnya Bu Murtini ya. Silakan. Bu Murtini kan tadi seperti Bini katakan sebenarnya Ibu menggali oral history. Di sisi lain, you are doing knowledge acquisition Bu. Awal dari KM Bu di Iya. tahun 75. Can you imagine how great you are? Kebayang nggak Mas Anton ya? Jadi kan segitu loh. dari tahun segitu, knowledge dan pengalamannya si tokoh-tokoh ini diberi learning opportunity Iya. untuk disebarluaskan ke masyarakat. You are acquiring knowledge, then you recorded that knowledge into printed and send it to Gunung Agung ya Bu ya. Dan lalu Ibu, kalau nggak salah Ibu sebarluaskan. Itu udah siklus KM itu Bu. Iya, betul. Tapi nggak ngerti sih. Nah, ya, exactly. Ya mungkin konsep itu baru muncul belakangan Konsep itu baru ngomongin tahun 95 Bu. Prakteknya itu lo udah lakukan Bu. Dan dari tokoh-tokoh negara ini loh. Kalau nggak salah bukunya dijual juga ya Bu ya? Iya dijual. Murah kan? Kan? Apa Bu? Masih ingat judul bukunya Bu? Oh banyak. Banyak ya. Ada Salah satunya aja. 27 kayaknya sudah. Itu yang tentang tulisannya Pak Nasir. Heeh. Pengalamannya Dr. Muhammad Hatta kalau nggak salah ya Bu ya. Itu wawancara yang pertama, seminarnya itu Pak Hatta ya Pak Iya, Bu ya. Iya. Dan Pak Bayangin Hatta, itu buku diterbitin Anton. Iya. Pak Hatta itu kan menjadi pelindung Yayasan Idayu. Tadinya kan Bung Karno, Iya. setelah meninggal ganti Bung Hatta. Itu meja tulisnya tuh sebelah saya, Pak Hatta. Pak Hatta Satu kamar sekali dengan Pak Hatta. Dan orangnya itu halus sekali. Kalau ngomong tuh halus gitu loh, Bung Hatta itu. Nah itu Data bilang, Pak kalau saya bikin ceramah, Bapak gimana, bersedia nggak? Oh boleh, tapi boleh nggak minta izin dulu dong. Ya nanti saya minta izin ke polisi. Nah setiap mau ceramah saya minta izin izin. dulu ya, izin dulu. Sampai polisi itu kenal betul. Tapi nggak pernah ada larangan ya Bu. Kan ada Pak Nasir, ada itu kan katakan di dalam kutip-kutip Tokoh-tokoh Pak yang Hatta itu ya. nggak terlalu nyaman kan dengan Bung Hatta dengan. Ya kadang-kadang suara ucapannya mereka itu agak keras, saya takut. Tapi Nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Ibu juga nggak pernah diajak main-main sama polisi. Yuk Bu ke kantor sebentar gitu. Enggak ya. sampai apa namanya? Polisinya nggak jadi teman ya Bu ya malah ada. Ada teman, ada polisi kayaknya dia, tapi dia nggak pernah pakaian polisi. Tapi saya tahu dia polisi karena selalu bawa pistol. Di pinggangnya itu selalu ada pistol. Dia sering sekali datang. Saya pikir ini orang barangkali menyelidiki. Iya. Tapi dia baik sekali. Tapi nggak apa-apa kan ya Bu. Sampai dia pernah nanya, Bu Penit, apa keinginannya? Keinginan saya, kalau saya harus mati waktu saya umur 65. Loh kenapa umur 65? Karena anak saya yang terkecil, si Vina, udah umur 28.
Loh, artinya dia udah bisa mandiri. Udah itu lama nggak pernah ketemu lagi. Loh, kok masih hidup? Belum Masih 65 sehat, ya. masa katanya. Itu Bu. polisi itu. Iya, Bu Murtini, saya ingin flashback lagi sedikit ke belakang nih terkait yang Mas Agung tadi nih ya. Bu, tadi diceritakan juga ya kan. Nah, boleh nggak kalau Ibu cerita sedikit siapa sih sebenarnya sosok Mas Agung ini? Mungkin pasti nih banyak sahabat Perpusnas dan sobat didik kawan yang belum tahu gitu ya kan. Nah, sementara ya kalau kita lihat perannya kayaknya sangat-sangat ini sekali ya, vital sekali Iya. dalam Iya. membangun literasi di Iya. awal yang Iya. punya Iya. kepedulian sebegitu Ada toko besar loh ke bukunya, dunia ada buku, dunia dunia kepustakaan gitu ya kan. Terus- Bukan hanya sekedar bukan pedagang Buku, atau pengusaha ya. buku kan di ketika Bukan, itu. Nah, bukan, ya. mungkin Bu Murtini dan ibu-ibu yang lain nanti bisa cerita. Saya sebetulnya ada menulis tentang Mas Agung, dimuat di dalam buku besar mengenai orang-orang Tionghoa. Ada itu di situ saya tulis. Mas Agung itu orangnya dermawan sekali. Dia selalu ingat bagaimana dia sebetulnya tidak sekolah, hanya sampai kelas 4. Mulai dengan menjual rokok ketengan. Kemudian belajar menjual buku sampai akhirnya menjadi besar. Lalu dan orangnya sangat dermawan. Dia nggak bisa melihat orang nggak punya. Selalu itu waktu sudah besar ya, di kantongnya itu selalu dompetnya tebal. Nanti di mana-mana ketemu orang itu, Mas Agung, sih keluar itu duitnya. Pokoknya sangat dermawan. Tapi karena kedermawanan itu rezekinya juga terus mengalir. Bayangkan untuk Idayu aja dia harus mengeluarkan uang 300 juta tahun setiap segitu tahun. ya. Tahun segitu ya, Tahun Bu? segitu. 70-an ya. 30 juta, bukan 330 juta, tapi waktu itu Banyak Yang sekali. banyak sekali. Dolarnya aja masih 1.000 perak kali. karena gaji saya itu 3 kali lipat gaji pegawai negeri. Oke. Ya, dan tiap tahun naik. Kemudian di samping gaji saya sebanyak 10% ditambah, disimpan. Nggak boleh diambil Untuk Simpan. pensiun. untuk pensiun. Coba. Di samping kita sendiri. Itu idenya Pak Mas Agung. Mas Agung. Dermawan sekali. Dermawan sekali. Meneruskan Mas Anton, Bu. Bagaimana sosok Mas Agung itu? Apa yang menyebabkan dia begitu dedicated, Bu ya? Kepada literasi, kepada buku, kepada perpustakaan. Mungkin Ibu bisa cerita sedikit. Saya sendiri kurang tahu, tapi mungkin karena dia jual buku ya. Hmm. Dan dia lihat bahwa buku itu membuat orang pintar. Hmm. Dan dia suka sekali kalau dengar orang sekolah. Jadi dia mengutamakan pendidikannya. Saya kan sampai pernah bilang, Bu, Pak, saya mau naikkan uang pinjam. Kalau meminjam Bu menjadi anggota, uang anggota perpustakaan. Tadinya cuma 150. Saya mau naikkan jadi 250, nggak boleh. Emangnya menjadi kaya, katanya. Emangnya bisa dengan menaikkan itu. Nggak boleh, Bu, jangan dinaikkan. Kalau masih perlu nanti saya carikan. Itu. Jadi murah. Murah hati. Murah sekali kan. Hmm. Bawa buku tiga buku dibawa untuk 2 minggu. Boleh. Dan kalau terlambat, cuma berapa sen? Didenda sedikit. Oh, Yang dibeli Pak Mas Agung buku apa, Bu? Itu biasanya itu menurut apa yang kita perlukan. Sih. Tapi karena mereka toko buku dan selalu ada buku baru kan, itu selalu dapat 2 eksemplar loh. Jadi pokoknya setiap ada buku baru di toko dapat 2 gitu ya. keren banget ya punya toko Keren buku dari yang itu, bikin dari perpustakaan. Iya. Karena itu Tapi Bu, sebelum beliau mendirikan perpustakaan,
sudah setiap ke luar negeri sudah beli buku juga, Gua nggak tahu. Pak Mas Agung? Waktu itu saya kan belum. Oh, oke. Kayaknya pasti karena itu Sutita itu. Oke. Sebetulnya itu mulai tahun 66 kan. Perpustakaannya itu mulai tahun 66. Dan Perpustakaan. saya baru mulai itu tahun 72. Ketika Ibu mulai itu udah berapa banyak Bu koleksinya? Ingat nggak Bu? Oh, udah banyak sekali. Udah puluhan ribu. Orang tadinya di Kuitang Koleksi 13, kan gedung biasa, rumah biasa itu. Sampai di kolong-kolong terlalu. Kemudian kita dapat ke gedung Kebangkitan Nasional, waduh. Satu ruangan tuh penuh. Ini. Bang Ali kasih ini, apa namanya, rak dari besi itu. Iya. heeh. Wah, senang sekali kita. Semua bisa dipajang. Bang Ali waktu mau berhenti bilang sama saya, Bu Pendit, Idayu perlu apa? Catat. Nanti saya mau berhenti, saya bisa kasihkan Anda. Oke. Kalau saya bikin, saya perlu ini. Wah, panjang dah. Sarana-prasarana itu gitu kan ya. Mas Agung periksa dicoretin semua. Malu minta katanya. Kenapa ini bukan untuk Bapak, ini untuk perpustakaan? Saya bilang, mahal sekali loh Pak. Enggak, janganlah. Malu minta. Gitu coba. Aduh, saya bilang sama Pak Ali, Pak nggak boleh minta banyak-banyak. Jangan diikutin itu Mas Agung katanya. Jadi akhirnya tetap ngasih daftar. Saya Pak kasih Ali. dapat tapi nggak banyak. Memang takut saya nanti Iya. Mas Agung marah. Nggak boleh. Bu, tapi Yayasan Idayu itu kalau yang pernah saya baca ada bagian bibliografi, Iya, ada bagian perpustakaan. Bedanya apa, Bu? ending. Oh, lending. Jadi yang namanya perpustakaan Lending. itu untuk lending, sementara Lending yang library. bibliografi Untuk Reference work. ya bibliografi penyimpanan Kayaknya- penyimpanan buku-buku terbitan Indonesia dari tahun 54. terbitan Ah. Indonesia dan tentang Indonesia. Ya, enggak. Semua tentang apa aja. Oke. Terbitan Indonesia. Terbitan Indonesia. Jadi sama dengan bibliografi Indonesia Bisa. ya. Iya. Iya, fungsi depositnya di sana ya. Iya, dari tahun 54. Oh, wow. Karena itu saya agak kecewa sekali sama Bu Mastini waktu saya tawarkan koleksi bibliografi itu ya supaya disimpan lah, karena Pak Idayu mau disuruh pergi dari gedung kebangkitan Iya. dan tidak punya tempat. Ditolak coba, katanya udah dapat dari KITLV. KITLV kan baru, jauh. Ini dari 54. Iya. Dari 54 loh. Semua buku anak-anak itu lengkap. Tentang Indonesia, Bu? Ya, Terbitan Indonesia. Terbitan Indonesia. terbitan Indonesia mengenai macam-macam. Lalu Kopingho, komik itu lengkap, satu koper gede, Kopingho. kan terkenal sekali. Terkenal Iya. ya, Bu. Saya pembaca Kopingho, Bu. Sampai saya juga suka baca. Itu udah menuju akhir-akhir dari perpustakaan Idayu ya Bu, Iya. ketika diminta pindah dari gedung Kebangkitan Nasional. Lalu Boleh cerita nggak Bu lebih lanjut, kenapa kok bisa terjadi dari awalnya sebegitu megah, ya establish lah dalam tanda kutip ya. Nah kemudian bisa terjadi dinamika yang semacam itu Bu. nah itu udah Orde Baru. Nah. Ingat itu. Orde Baru tuh kan nggak suka kalau berbau Soekarno. Soekarno. Jadi katanya mau dipakai untuk apa namanya, museum gedung kebangkitan. Jadi kita harus pindah. Sampai sekarang nggak ada isinya. Iya. Iya. Coba. Tapi koleksi hancur. Bayangkan itu. Bagaimana bodohnya kita. Iya. Sampai saya kadang-kadang sedih sekali. Kenapa orang Indonesia ini kok terlalu sentimental? Sentimennya itu tinggi banget. Nggak punya otak, nggak punya logika. Kenapa ya? Masa buku di apa namanya, dimusuhin? Iya, sebegitunya gitu ya. Sebegitunya. Aduh, sedangkan itu tidak akan kembali lagi, tidak bisa kita temukan lagi. Mestinya kan disimpan ya, terus sampai
Karena itu saya waktu orang-orang PKI dihukum, diadili, mereka cari bukti yang tertulis setengah mati. Saya bilang, saya marahin itu jaksa-jaksa, hakim-hakim. Itulah Pak, nggak ngerti. Saya nggak ngerti kenapa semua dihanguskan, dibakar. Sekarang setengah mati carinya. Dan Anda pikir itu tidak akan ditemukan orang. Cari itu di Australia, di Amerika, di Belanda sendiri. Saya bilang, cari. Ada semua itu. Nggak bisa kita sembunyikan. Saya bilang, itu marah-marah saya. Tapi orang itu melongo, ini ibu, ini. Saya nggak peduli. Saya kalau udah marah, saya nggak peduli. Itu tahun berapa Bu mulainya dulu terjadi peristiwa itu? Iya, Idayu yang Dipindahkan. dipindahkan. Tahun 74 74 gitu ya. pindah dari Kuitang 13. Oh, enggak. Kuitang 13 hanya rumah kecil, sampai bagian bibliografinya di gudang, dan menerbitkan berita buku. Namanya bukan kemudian kan namanya berita bibliografi. Sebelumnya namanya berita buku. Itu banyak sekali kopinya, sampai dikiloin karena sudah dibagi-bagi, sisanya banyak. Itu Gunung Agung dulu. Berarti setelah itu pindah ke Kebangkitan Nasional. Nasional. Gedung itu berapa tahun di sana Bu? Dari tahun 74 sampai 96. 96 ya. Nah, habis itu baru 2006. sampai 2006. 74 sampai 2006. 2006 di Kebangkitan Nasional. 2006 berarti udah reformasi dong. Reformasi yang diminta untuk 2000 nanti dulu. 74, 96 kali Bu. 96 kali. iya, Atau 86 malah. Orde Baru kan? Orde Baru. Pokoknya 86. 2006 mati Idayu. Benar-benar arti ya. Tapi diminta pindahnya itu masih zaman Pak Harto kan, Iya. zaman Orde. Yang Jadi pindah ke Kebangkitan Nasional, kemudian disuruh pindah lagi. pindah di lagi, sana. lalu pindah ke gudang di Raja Wali, gudangnya Gunung Agung. Gunung Agung. Tapi Gunung Agung kan perlu gudang, Iya. jadi disuruh pindah, dikasihlah tempat yang lebih kecil. Udah, akhirnya kita datengin Mas Tini, tolong deh bibliografinya aja, karena bibliografi itu paling lengkap kita. Perpustakaan Nasional aja belum punya, karena kita dari 54 loh. Iya. Iya. Nggak mau. Wah, kita udah dapat dari KITLV katanya. Ya itu kan sesudah tahun 54, Iya. tahun 60 barangkali itu mulainya KITLV. Yap Atkins. Ya. Iya, Terus saya bilang, itu kan 80-an. yang sebelum-sebelumnya kan nggak punya. Yang punya hanya Idayu, karena Idayu dari Gunung Agung. Karena Gunung Agung mulai jualan buku, dia selalu menyisakan 2 eksemplar disimpan. Nah itu jadi bagian bibliografi. Saya nggak mau. Heran saya sampai heran sama Mas Tino. Ini librarian katanya, kok begitu? Karena takutnya sama. Iya, Iya. gitu ya. Ada suasana Iya, politik ya. politiknya ya. Mungkin lebih pertimbangan. Apalagi gitu ya. beliau itu kan dekat sama Bu Tim, Masih keluarga. jadi Ya. takut sekali kan. Iya. Jadi masih ada nanti ya takutnya ya. Iya. Itu berarti setelah disuruh pindah itu Bu Murtini masih ikut juga ke gudangnya? Enggak ya. Berarti Saya di sudah. situ berhenti juga ya. Saya Itu tahun 85 ya. 85 berhentinya. Itu pindahnya itu tahun 90-an kok. Oh, pindahnya itu di 90-an. Ada 5 tahunan ya. Enggak sampai 5 tahun. Heeh. 2-3 tahun setelah saya pindah. Berarti akhir 80 awal. Iya, 90. iya, karena kan sampai 85 nih jadi kepala perpustakaan Karena saya Idayu. masih ingat 86 saya masih Iya. ke sana. Saya sebelum berangkat Mm-mm. sekolah Masih di situ. masih di situ. Iya Bu, saya 87 pertama kali ketemu Ibu di situ yang ngundang untuk Di Idayu tuh. ke Idayu, ngundang Ibu untuk workshop Thesaurus on Women and Development. Ibu kan part-time masih di itu kan ya Bu, di Idayu, walaupun Ibu udah jadi konsultan ya.
Seingat saya 87 Saya masih ada. 85 berhenti. Ya. Sebetulnya mereka tidak mengizinkan saya berhenti. Tapi saya bilang, saya kepingin kerja dengan orang asing. Dan memang dalam tim itu saya heran sama itulah, Indonesia dibohongin terus. Dalam tim itu ya selalu ada counterpart orang asing. Iya. Tim saya tahu nggak, dari tiga negara, dari Belanda, Perancis, Thailand. Kemudian chief consultant-nya orang Denmark. Apa tahunya dia tentang Indonesia? Yang bekerja ya kita ini 2 orang Indonesia. Lalu pergi ke desa-desa. Mau apa dia coba? Yang ngomong kita. Saya kadang-kadang kesel banget. Gajinya gede-gede, dia kalau cuti lebih lama, dia cuti sebulan, kita 2 minggu. Aduh, gajinya berapa? 2 kali lipat kita. Akhirnya apa? Saya kalau buat program, kebetulan anak saya dia sekolah dokter dan baru lulus, tugas di Lombok. Lalu saya bikin program ke Lombok, sering. Biar bisa berkunjung juga ya. Chief konsultan saya tanya, Mrs. Pendit, kenapa you bikin program selalu ke Lombok? Lombok itu penting loh. Itu dekat sekali dengan Jawa, masa masih begitu? Kita harus sering-sering ke sana. Dia nggak tahu anak saya ada di sana. Nggak apa-apa, Bu. Iya, masa dia aja boleh habisin duit kita. Bener-bener loh. Percuma counterpart itu. Itu pengalaman dengan UNDP ya, Bu, Iya. dari tahun 86 sampai 90 ya, 4 Iya. tahun nih, Bu. Iya. Nah, sisi-sisi apa namanya, kepustakawanan, literasinya, ada juga nggak, Bu, Ibu masukkan ketika menjadi konsultan di UNDP ini? Apa yang Ibu lakukan? Iya, maksudnya? Ya, yang artinya kalau sebelumnya kan selalu di perpustakaan nih lingkupnya. Nah, kalau sekarang kan di konsultan yang lebih ke apa dia? Pemberdayaan masyarakat atau apa Enggak, arahnya? juga membentuk perpustakaan. Oh, sama, masih Sama, di sama, bidang perpustakaan. Seperti yang pertama, ke 13 provinsi itu ke balai latihan perkooperasian. Mereka harus membangun perpustakaan. Karena itu sebagai balai latihan. Tapi ada yang apa namanya menentang malah merasa nggak perlu. Lalu di sana kita harus belajar meyakinkan dan apa namanya kemudian mengajarkan tekniknya dan sebagainya. Tapi saya pikir ya itu nggak perlu ada counterpart kita orang asing karena dia nggak bisa berkomunikasi. Dia hanya taunya bahasa Inggris. Lalu di desa, di daerah, siapa yang bisa bahasa Inggris? Jadi setiap kali berkunjung ke daerah, yang repot ya saya. Iya. Handle semua jadinya. Yang ngerti konten daerah ya, Iya. kearifan lokalnya. Ya. Dan untuk bicara juga mereka Nggak bisa. nggak bisa. Ya. Jadi orang di desa ngomong, saya mesti terjemahkan. Jadi kadang-kadang dari itu saya pikir, sedangkan gajinya dia 2 kali lipat, aku cuma. Tapi dana pengembangan itu dari UNDP dulu datangnya atau dari mana dananya? Iya, dari Bank Dari Dunia. Bank Bank Dunia, Dunia kan? itu kan kita. Oh, yang kita minjam gitu ya? Iya, kita minjam. Nah, kan Bank Dunia itu bank dari beberapa negara, kan? Ya. Milik beberapa negara, termasuk Indonesia. Ya. Pernah itu saya ngomel sama direkturnya loh, datang dari Amerika. Siapa namanya itu? Dia orang Turki sebetulnya. Saya bilang, ini Bank Dunia ini apa namanya? Lending apa namanya? Bukan saya bilang lending, apa istilahnya itu? Loan. Pokoknya meminjamkan uang saja terus kan. Ya, tapi kita meminjamkan uang kepada negaramu dengan bunga sedikit. Berapa bunganya? Cuma 2%. 2% kan banyak saya bilang. Harusnya 0. Mana bisa? Bagaimana bisa mengerjakan orang kalau cuma 0% katanya. Dia 1% aja. Dia sampai ketawa, kamu nggak ngerti katanya.
ini kan negara mau juga yang punya bank ini katanya. Iya. Ya tapi kan masa 2%. Nah, jadi Bu, terkait perpusnya, ketika itu yang saat bersama UNDP ya, berarti kan di menjelang tahun 90-an ya. Iya. Perpustakaan seperti apa yang dibangun tuh Bu? Nah, kalau kita mau ngebayangin nih situasinya kan dengan situasi tahun-tahun itu, ya berarti kan udah mulai perpustakaan udah mulai banyak gitu ya kan, di tahun 90-an kan. Nah, Tapi belum ada internet, iya, belum ada internet juga belum ini ya. belum ada. Jadi manual semua. Hmm. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada Paul Imam Susanto. Dia bikin alat untuk membuat kartu. Jadi kalau tidak kita kan harus ngetik untuk tiap entry itu kartu pengarang, kartu judul, kartu subjek, paling tidak 5, kadang-kadang 5 kartu kan. Iya. Dan itu harus diketik semua Satu. Iya, iya. Ya, Bu. Ingat zaman segitu. Disusun alfabetis. Iya, aduh. Ampun. 3 spasi dari pinggir. Iya, Bu, betul. Pasti. Kartunya terus pesan kan. Iya. Kursusnya segini harus besar. Dilubangin. Jadi dilubangin. Saya masih melihat di Masih ya? perpustakaan FIB masih ada dulu kan. Ini. Iya. Tapi udah nggak ngalamin bikinnya. Kita masih. Waktu wedding itu mesti alfabetisnya Iya. dikoreksi loh. Nggak boleh dimasukkan dulu. Iya. Pokoknya nanti ada, kalau Library of Congress katanya 7 orang. Untuk satu kartu itu 7 orang yang mengerjakan. Masya Allah. Sampai dihitung tuh satu kartu $7 harganya. Karena Iya, produksi. tenaga Iya. kerjanya Karena, jadi waktu memasukkan itu filing nggak boleh langsung ditusuk gitu, mesti dibiarin. Nanti ada yang periksa. Dari mulai membuat kartu, membuat itu sampai masuk itu 7 orang. Aduh, Iya, iya. Jadi perpustakaannya itu selain di balai-balai itu di Pemda atau di mana, Bu? Oh, waktu itu. Waktu yang Ibu UNDP. jadi konsultan itu. World Bank ini ya, Bu ya? World Bank. Itu di mana? Itu di UNDP dulu. Oh, permulaan UNDP. Iya. Itu kemudian di World Bank, yang dibiayai World Bank, itu saya bekerja di World Bank juga pernah, di pemerintah, di Pemda departemen ya? transmigrasi misalnya. Oh, di Iya, kementerian. iya. Kementerian. Kementerian. Di pusat Ya. berarti, pustakaannya di pusat. Di pusat, Oke. seperti transmigrasi itu. Wah, mereka 900 juta karena akan dibangun Gedung. membangun gedung Perpustakaan. Nah, jadi nilainya Kala proyek itu ya, Bu? kala itu 900 juta katanya. Tapi yang dipakai cuma 300 untuk kita, untuk membuat perpustakaan. Dan tidak bikin gedung. Itu ada ruangan dikasih kita untuk contoh perpustakaan contoh aja, bukan perpustakaan yang sebenarnya. Iya. Itu di departemen dibikinnya. Bu. Transmigrasi. Departemen transmigrasi. Hmm. Dari Saya- Kalibata tuh ya, Bu. Apa? Yang di Kalibata ya? Enggak, Enggak. di jalan Gatot Subroto. Oh. Pernah di sana ya? Iya. Dulu soalnya namanya kan Naker Iya, dia kan Trans. iya berubah-ubah, Kenapa? pindah-pindah Pindah-pindah. departemen Zamannya Pak Harto kan transmigrasi. tenaga Saya sama kerja dan transmigrasi. Carmila. Saya sama Carmila Carmila. Demografi. Demografi, dia ikut, saya ajak menjadi teman untuk mengerjakan di transmigrasi. Ternyata kemudian tidak itu, dan counterpart harus ada counterpart dari Filipina. Coba. Nah dia waktu itu CDS ISIS. CDS-ISIS. Iya, iya. Kayak Udah mulai ikut otomasi itu. ya, Bu. Ah, ketika- Mulai itu dia yang CDS ISIS ahlinya. 90-an tuh ya, 90-an awal ya. Iya, CDS ISIS. Nah, si Carmila lihat cara kerja saya, dia Disket. senang. Terus dia bilang, Bu, nanti kalau sudah selesai sini bantu ya, demografi ya. Terus ditarik saya ke demografi di sana. Setelah dari UNDP ya, tahun Iya. 90 nanti ya Iya, kan tahun di 90, lembaga iya. demografi. Nah, saya agak penasaran nih, Bu, sekaligus intermezzo nih. Ya, pengen nanya Ibu, ada kaitannya nggak sih ya antara misalnya kan usia Ibu nih udah 90 sekian nih, bahkan saya yakin juga sahabat Perpus Nas dan Sobat Didikawan nih ini juga penasaran gitu ya.
Nah, dengan kesehatan yang seperti sekarang, gitu ya kan, dengan ingatan yang seperti sekarang, gitu ya kan, dikaitkan dengan kebiasaan membaca dan literasi. Nah, gimana menurut pendapat? Sebetulnya membaca, saya memang nggak tahu, kebetulan mendapat suami penulis. Nah, waktu pacaran, dia di Jakarta, saya di Malang. Dia selalu ngirim buku. Kalau ada buku NH Dini, pokoknya macam-macam itu selalu dikirim, atau buku sejarah. Sampai saya di sejarah itu nomor 1 lulusnya. Karena jawaban saya lengkap, karena banyak membaca buku sejarah. Karena dikirimnya, selalu dia kirimin saya buku. Kemudian dan dia sendiri penulis. Nah, kalau tulisannya itu dimuat di Bar Indonesia biasanya, itu selalu dikirim ke saya. Nah, terus mungkin karena itu saya memang senang membaca jadinya. Iya. Kalau udah nggak bisa tidur, saya ngambil buku. Tapi jangan buku cerita, ambillah buku pelajaran. Itu biasanya cepat kering. Kalau buku cerita kita penasaran ya. Iya, penasaran. Malah nggak tidur. Barangkali Bu Bini, ada yang lagi yang mau dielaborasi terkait ini? Sebetulnya masih banyak yang kita gali ya, tapi mungkin lain kali aja. Tapi ini Bu, sangat inspiratif buat saya, terutama waktu bagaimana Ibu ikut merintis baik di pendidikan kepustakawanan sendiri, tadi kita belum banyak cerita ya tentang itu, tapi juga kemudian merintis bagaimana sebuah perpustakaan itu menjadi knowledge center. Itu Ibu yang saya sangat terkesan di IDAYU, dan saya menduga itu kan juga akumulasi dari pengalaman Ibu ketika sekolah di tahun. Ibu kan penasaran juga ya Bu ya, sebagai mahasiswa nggak pernah belajar dengan perpustakaan yang proper, kemudian menjadi pustakawan, dan Ibu kan gregetan karena orang itu selalu melecehkan perpustakaannya Bu ya, dan pustakawan. Waktu itu Dan dengan membuat IDAYU dan kemudian juga memberikan advices di lembaga internasional tentang bagaimana perpustakaan itu menjadi tulang punggung sebetulnya di dalam kerja-kerja mereka itu, saya rasa itu sangat inspiratif buat kita semua, dan semoga juga untuk sahabat Perpusnas dan sobat Didikawan. Didikawan itu apa? Itu tadi apa? Acara ini. Kalau saya, Mas Anton, Bini, sangat kagum dengan kompetensi networkingnya Ibu. Itu satu kompetensi yang menurut saya nggak banyak dimiliki orang, Bu. Jadi Ibu bisa dengan mudahnya berjejaring, berkomunikasi dengan Mas Agung, dan meyakinkan bahwa perpustakaan ini mesti begini loh. Itu diperlukan kemandirian dan pengetahuan tentang perpustakaan yang sangat baik untuk bisa meyakinkan orang sebesar Mas Agung bahwa saya maunya berbuat bebas. Itu is a very high level of percaya diri, dan sebagai librarian memang perlu belajar seperti itu, Bu. Menurut saya. Dan Ibu sendiri kemampuan networking dan melobi Ibu itu loh, Bu. Bisa nggak, Bu, Ibu sharing untuk pustakawan yang muda, Bu? How do you convince the other part to believe that what you are proposing itu sesuatu yang baik untuk bukan hanya untuk IDAYU tapi untuk negara Indonesia, Bu? Bisa nggak, Bu? Tolong di-share, Bu. Ya, sebetulnya itu karena saya pernah melihat sih. Jadi waktu di Amerika misalnya, bagaimana perpustakaan itu begitu teraturnya dan begitu banyak orang yang datang, sehingga kadang-kadang
perpustakaan ini penting sekali rupanya ya. Bahwa untuk tidak harus orang hanya bersekolah aja bisa menjadi pintar. Dengan membaca juga pintar. Jadi melihat itu nggak ada perpustakaan yang kosong. Dan saya pernah praktek di sekolah, perpustakaan sekolah untuk junior high dan senior high Di Amerika. di Amerika. Itu bagaimana mereka sebetulnya librariannya cuma satu, lalu dibantu oleh ibu-ibu orang tua murid dan juga murid yang kelas 6 yang sudah agak itu bergantian mereka menjadi di pelayanan dan bagaimana mereka setiap saat ada waktunya mereka harus ke perpustakaan, disuruh mencari, disuruh membaca, disuruh ini. Dan sedangkan di Indonesia nggak pernah saya lihat. Itu jadi kepingin gitu dalam hati, gimana ya harusnya kan di Indonesia juga begitu kalau kita mau. Sehingga itu cucu saya terus terang si Sasa ya, itu luar biasa dia senang sekali membaca. Dan waktu umur 11 dia bilang sama saya, Grandma, nanti aku umur 11 harus punya 3 buku. Kamu ngomong aja, saya bilang. Ya coba deh nanti, bener. 3 bukunya selesai, 3 cerita, berseri. Hebat. Dalam bahasa Inggris. Wow. Terus jangan diterbitkan katanya itu masih jelek. Enggak, sudah bagus saya bilang. Tapi belum ada waktu itu yang mau menerbitkan karena bahasa Inggris. Susah katanya jualnya. Aduh, tapi itu bahwa kita sebetulnya kalau ada kesempatan itu pasti anak-anak kita pintar-pintar. Tapi sekarang perpustakaan sekolah sudah mulai ya. Udah ya. Sekolah. Karena apa? Saya kan dari Bali ya, dari Singaraja. Ada seorang petugas pegawai Pemda. Dia bikin Taman Bung Karno. Nah, terus saya banyak sekali kasih ide. Kalau bikin Taman Bung Karno harus begini. Nah, lalu karena dia merasa berterima kasih ya, terus dia bikin itu pot bunga dengan nama saya. Kadang itu mau dipasang katanya di sepanjang jalan. Jangan, saya nggak mau. Jangan sekali, nggak usah. Nah, pakai nama lagi. Kalau satu aja boleh taruh di sana, tapi jangan di sepanjang jalan. Enggak saya enggak, pokoknya jangan. Saya enggak izinkan. Itu saya memang suka usil. Harus begini, kalau mau bikin gini harus begini, tapi orang kebetulan mau. Iya. Nah, itu ibu yang punya itu ya talenta ya untuk bisa meyakinkan. Jadi harus belajar juga ya Bu. Sampai terus terang sampai sekarang saya tetap orang-orang Gunung Agung ingat. Nah karena sekarang mau tutup mungkin nggak Lebaran nggak dapat parcel. Saya tiap Lebaran dapat parcel. Terakhir Lebaran kemarin ini masih dapat ya, Bu? masih dapat. Waduh, Nah, kita lihat nih Lebaran. Berapa tahun itu? depan ya. Iya, sudah gede, 20 Karena- tahun lebih kan, 85, 28 tahun. Iya. Sudah berhenti lama. 38 tahun. 38 ya. Iya. Iya. Sudah lama. Dari itu saya juga heran. Kok masih aja dapat ya? Rupanya Mas Agung pesan pasti dia pesan. Kasih, jangan lupa sama Bu Pendet. Karena waktu saya berhenti juga dia masih mau kasih saya gaji. Supaya karena saya hari Sabtu kan libur. Waktu itu hari Sabtu masih kerja ya orang-orang Indonesia. Tapi di UNDP libur. Bu, kalau hari Sabtu ke Idayu dong. Iya Pak. Dikasih gaji. Gak usah Pak. Saya sudah cukup. Iya, luar biasa sekali ini sobat Perpusnas dan sobat didikawan sekalian ya. Nah, pasti sebenarnya banyak hal yang kita pelajari ya dari kisah tokoh-tokoh perpustakawan Indonesia. Nah, sesi ini ada Bu Murtini Pendit ya, yang kebetulan juga di
dipandu juga, didukung juga oleh Bu Bini Bukhori dan Bu Eli Julia Basri nih pada sesi ini ya. Tapi tidak disangka waktu kita sudah menuju akhir ya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa mengelaborasi lebih lanjut ya berbagai kisah-kisah ya tentang literasi sejarah ini, khususnya tentang tokoh-tokoh perpustakaan Indonesia. Banyak hal tadi yang sudah disampaikan, yang sudah kita ya mungkin nanti ke depan harus kita renung-renungkan, kemudian untuk kita implementasikan gitu ya kan di dalam dunia kepustakawanan kita sekarang. Tapi ada beberapa poin penting yang sebenarnya saya tangkap tadi ya dalam beberapa kata kunci dari Bu Murtini dan ibu-ibu sekalian. Pertama tadi saya menangkap adanya idealisme. Yes. Ya, yang pertama ya, bagaimana ketika ada tawaran-tawaran atau ya berbagai kesempatan tadi ya, tapi Bu Murtini itu menyampaikan dulu idealismenya harus seperti ini, saya harus begini gitu ya. Kemudian tadi ya kita melihat ya tokoh-tokoh yang kita bisa bilang yang membangun dunia kepustakawan dan dunia literasi gitu. Ketika itu benar-benar memiliki jiwa ya, bukan hanya memiliki dan menerapkan kedermawanan gitu ya. Seperti Mas Agung tadi ya yang begitu relanya mengeluarkan sebegitu besarnya dana ya, uang demi membangun kecerdasan bangsa gitu ya. Kemudian kita tarik lagi ke ujung, nah bagaimana di awal-awal sekali ketika sekolah segala macam ya, kerja keras itu begitu luar biasa ya untuk bisa mendapatkan satu pengetahuan, pemahaman tentang ya seluk-beluk dunia perpustakawan kita. Nah, saya kira itu ya yang menjadi poin-poin penting diskusi kita, di samping ya kisah-kisah pembabakan periodisasi sejarah yang tentunya ini menjadi pintu bagi kita ya untuk diungkap kembali. Banyak tadi saya menangkap kata kunci penting gitu ya kan, karya-karya penting yang sudah dihasilkan yang saat ini entah terserak di mana gitu ya. Nah itulah saya kira yang menjadi dari sisi kesejarahan gitu ya, yang menjadi tugas kita para insan dunia perpustakaan gitu ya, untuk mengumpulkan yang terserak-serak tersebut ya kan, menyatukannya kembali menjadi satu catatan ya, catatan sejarah tentang dunia kepustakawanan kita di Indonesia gitu ya. Ya, sekali lagi saya selaku moderator ya Purwanto Putra pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas waktu dan wawasan Ibu Murtini ya, beserta Bu Bini Bukhori dan Bu Eli Julia pada sesi podcast yang ke-11 ini gitu ya. Nah, kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast berikutnya. Semoga podcast dengan tajuk literasi sejarah dan tokoh-tokoh perpustakawanan Indonesia dapat menginspirasi para sahabat Perpusnas dan sobat didikawan sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.